Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui pengamatan gambar peserta didik dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial dengan benar dan jujur. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan faktor yang menyebabkan terbentuknya integrasi sosial dengan tepat. 3. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk integritas sosial dengan benar. 4. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya integrasi sosial di lingkungan masyarakat tepat. Yang kelima, melalui presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang proses terbentuknya integrasi sosial dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian amati gambar 1. Kalian beri kesimpulan tentang hasil pengamatan kalian. Kemudian bagaimana dengan gambar 2? Kalian juga beri kesimpulan tentang pengamatan kalian terhadap gambar 2. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat integrasi sosial. 1. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 2. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Adapun faktor yang mempengaruhi integrasi sosial diantaranya yaitu 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, besar kecilnya. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat akan tercapai. Apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial? 1. Integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang, dan lain-lain. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Selanjutnya, proses integrasi sosial. Perbedaan dua proses integrasi sosial. Yang pertama, asimilasi.
Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli dari tiap-tiap kebudayaan. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru sehingga kebudayaan asing atau yang baru itu bisa diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli dari kebudayaan penerima. Ada 7 faktor pendorong yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, adanya musuh bersama dari luar. Yang ketiga, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang keempat, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kelima, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keenam, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Dan yang ketujuh, adanya perkawinan campur atau yang disebut amalgamasi. Meskipun terdapat potensi konflik karena keberagaman yang ada, hendaknya kita bisa memperkecil potensi tersebut dengan mengamalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, mari kalian simak video yang akan kami tayangkan, yaitu video tentang persatuan dalam perbedaan yang kami ambil dari sebuah channel YouTube. Kalian simak dan kalian amati baik-baik video berikut. Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut
dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Ma'arif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Demikian tadi tayangan video tentang persatuan dalam perbedaan yang ada di negara kita. Luar biasa sekali ya. Nah, ternyata perbedaan itu bukan menjadi masalah yang besar untuk kita bisa bersatu. Jadikan perbedaan itu sebagai warna-warni dalam keindahan menjalin persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian catat soal-soal berikut sebagai tugas buat kalian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.